Eh, ini bisa kelihatan? Udah ini ya, udah udah di run ininya PowerPoint-nya. Baik, kita mulai. Ini mungkin apa dari awal saja. Jadi untuk yang sudah seminar ini juga ada beberapa yang perlu diperbaiki. Kita mulai dari awal. Ya, sekali lagi untuk yang baru, tolong diperhatikan untuk format. Ya, ada beberapa. Format itu bukan cuma urusan font, bukan cuma urusan spasi, ya, tapi juga apa rata kiri, rata kanan, kerapihan, ya, bagaimana Anda menempatkan gambar sehingga gambar itu kalau ada tulisannya tetap bisa terbaca, tidak ada ruang kosong, ya, biasanya di bawah tuh karena ada gambar, coba Anda tata sedemikian rupa. Termasuk juga jika Anda membuat misalkan DFD atau flowchart, ya, tolong diatur sedemikian rupa supaya tidak terlalu memakan tempat, ya, estetikanya juga dan konsistensi itu harus diperhatikan. Baik, tolong diperhatikan kita mulai dari judul, ya. Eh, ini tolong ini namanya juga bimbingan, jangan sampai ada yang wah kok aku disalah-salahin melulu. Ya, ini contoh saja, bukan artinya ya namanya juga bimbingan kan ya harus diperbaiki. Judul itu biasanya mengacu kepada keilmuan. Jadi diharapkan orang yang baca judul hanya baca judul ini bisa apa ya bisa tahu bisa ngeh ini berkaitan dengan keilmuan apa di informatika. Umumnya kalau eh, berkaitan dengan IMK, interaksi manusia komputer dan perancangan interaksi, itu judulnya diawali dengan kata perancangan dan kata UI UX-nya itu pasti muncul. Mungkin perancangan, mungkin evaluasi atau pengukuran UI UX. Ya, jadi seperti ini. Ini nanti tolong diperbaiki. Terus juga aplikasi atau webnya betul sudah ada metode menggunakan metode design thinking, ya. Yang sedikit berbeda antara yang di atas dengan yang di bawah itu adalah ini ada studi kasusnya. Ini memang tidak wajib harus ada studi kasus, tapi lebih saya sih sekali lagi berkaitan dengan pemahaman nanti untuk pembaca. Jadi di awal dia sudah bersiap ini ngapain sih? Ini di mana studi kasusnya? Karena kalau tidak menggunakan studi kasus itu biasanya adalah studi referensi, ya, levelnya ini di atas S1, bukan tidak boleh tapi keilmuannya sangat banyak, ya. Anda harus mengumpulkan sekian banyak referensi dan jadi saya takutnya nanti lama untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi ini punya siapa perancangan antarmuka aplikasi mobile M-Passport? Di mana studi kasusnya? Ya, kantor imigrasi itu ditulis saja, ya. Jadi pada saat awal Anda mengumpulkan laporan,
sudah jelas, orang sudah punya bayangan. Nanti di bab 3, Anda kan harus memahami proses bisnis M-Paspor itu bagaimana. Itu harus bisa digambarkan bagaimana caranya. Caranya adalah survei dan wawancara. Dari awal saya sudah bilang, ya meskipun Anda laporannya belum lengkap, tapi biasakan di lampiran itu sudah ada dokumentasi atau prosedur untuk melakukan survei dan wawancara. Biasanya ada surat pemberitahuan dari prodi yang menyatakan bahwa Anda ini akan melakukan survei, ya. Lebih bagus lagi, biasanya ada beberapa institusi yang memberikan batas waktu, institusi yang memberikan apa ya, kayak pas masuk gitu loh. Ya, saya masih ingat ada beberapa mahasiswa bimbingan saya itu melakukan survei dan wawancara di Pindad. Ya karena di Pindad kan bikin senjata, masuknya juga nggak bisa sembarangan. Mereka diberi semacam pas masuk, ya pakai ya kayak KTP lah, dengan apa itu eh, batas waktu berlakunya. Nah itu sebaiknya juga dimasukkan. Ingat ya, yang namanya penelitian itu berdasarkan fakta dan data. Anda nanti punya tempat studi kasus. Anda harus menjelaskan di bagian mana Anda melakukan survei dan wawancara. Caranya bagaimana? Anda bisa kopas organigram, menunjukkan di bagian mana, jelaskan bagian sana. Ya, dan saya sangat berharap bukan di level manajemen yang level paling bawah, ya bukan yang bottom level, tapi sebaiknya ada di middle level, di level manager atau level supervisor, supaya nanti si penelitiannya itu lebih scope-nya tidak terlalu kecil. Nah, satu hal lagi yang harus diperhatikan dalam penulisan judul ini adalah pemotongan gitu loh. Jangan sampai Anda pemesanan lapangan mini soccer dengan metode di bawahnya design thinking. Itu motongnya kurang bagus. Ya, ini juga sudah saya perbaiki. Tolong nanti dipakai seperti ini, ya. Jangan sampai perancangan antar muka aplikasi, di bawahnya mobile M-Passport menggunakan, di bawahnya menggunakan metode, bawahnya design thinking. Biar enak ditampilkan dan enak dibaca. Oke. Ya. Iya, memang masih halaman pertama. Sudah ke halaman berikutnya? Halo? Kok belum ya? Bentar. Kok balik lagi saya? Sudah kelihatan? Halo? Udah ini ke halaman kedua, ke judul? Dah. Oh, baik. Nah, ini contohnya ya untuk judul harap diperhatikan.
Tidak wajib, tapi sebaiknya studi kasus ada supaya di halaman awal saja, terutama nanti untuk penguji itu sudah paham ya tempatnya itu di mana. Penting soalnya supaya memudahkan Anda memahami apa proses bisnis, baik untuk yang sistem informasi maupun untuk yang IMK. Selanjutnya, bisa kelihatan halaman ke berapa ini? Ketiga, abstrak. Ya, baik. Secara umum, biasanya, saya sebutkan biasanya ya, berarti boleh lebih, tapi kalau kurang sebaiknya tidak. Yang namanya abstrak itu terdiri dari latar belakang penelitian, proses penelitian, ya ini biasanya latar belakang penelitian, paragraf pertama. Yang kedua, ini adalah proses penelitian, dan yang ketiga adalah hasil dan manfaat dari penelitian. Meskipun baru awal-awal laporan, sebaiknya Anda latihan buat abstrak ya. Beberapa kesalahan umum di abstrak ini adalah di latar belakang tidak menyebutkan apa itu keilmuannya seperti apa. Ada beberapa yang mau bikin apa itu mau bikin UI UX misalkan malah membahas masih dalam bentuk kertas atau masih menggunakan Excel. Nah, ini kan jadi bingung. Ya, apa sih tujuan dari perancangan UI UX? Salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi, ya aplikasi supaya interaksinya itu bagus. Interaksinya seperti apa? Ya dikaitkan dengan tempat di kasus di mana dijadikan penelitian. Di bengkel, saya ingin supaya interaksinya aplikasi membantu apa itu customer atau pelanggan itu bisa booking ya di yang pencatatan tamu pengen seperti apa di yang apa jualan ya UMKM pengen seperti apa itu yang ditulis. Bagaimana Anda di sini misalkan ya Anda sudah membuat satu kesimpulan belum ya? Di sini hanya masalahnya saja. Penelitian ini pengen membuat apa itu tampilan aplikasi user interface dengan interaksi yang seperti ini. Itu biasanya di paragraf pertama. Di paragraf kedua itu adalah prosesnya. Jika menggunakan metode tertentu, ditulis tahapan-tahapannya dan ya jangan penjelasannya jangan sangat bersifat umum ya. Misalkan tahapan empathize di design thinking, Anda melakukan survei, Anda melakukan wawancara ke siapa? Tolong disebutkan di sana dan hasilnya apa. Jangan Anda menyebutkan melakukan wawancara kepada user lah. Ini kan terlalu umum, ya. Anda harus menyebutkan usernya siapa. Desain mau membuat prototype, ingin membuat perancangan UI. UI-nya apa? Tolong disebutkan, ya. Jangan apa seperti menjelaskan konsep, bukan. Ini penelitian. Sudah ada studi kasusnya. Itu yang ditulis di paragraf kedua. Ya. Ingat ya, dalam penulisan TA, jangan menuliskan sesuatu yang bersifat umum dan bisa menimbulkan multi tafsir.
Ketiga, paragraf ketiga itu biasanya adalah hasil dan manfaat. Kalau Anda mau menyatakan manfaatnya hasil dari evaluasi, misalkan kalau design thinking silahkan. Kalau di SI menggunakan work system framework, apa manfaatnya untuk customer? Bagaimana teknologi itu bisa membantu, ya. Nah, kata kunci ya seperti biasa, biasanya paling banyak itu ada 5. Tolong ini kata kunci bakalan kita pakai lagi. Kata kunci ini dipakai untuk memeriksa nanti referensi atau daftar pustaka. Kata kunci ini akan dipakai lagi untuk memeriksa problem state. Ya, nanti kita akan bahas. Baik, itu yang kedua, abstrak. Kalau nanti ada pertanyaan, tolong ditulis dulu saja. Kita diskusi setelah beres apa ininya, PowerPoint-nya. Selanjutnya, identifikasi masalah. 1. Identifikasi masalah jangan banyak-banyak. Ayo, siapa identifikasi masalahnya yang sampai 4? Cukup biasanya 1 atau 2. Kalau 1 nggak perlu pakai nomor. Identifikasi masalah, penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh bengkel. Bukan tantangan. Ya, nggak ada yang nantang-nantang. Biasanya adalah bisnis. Begitu bicaranya. Ya. Ada kata-kata yang jangan sampai ini si tugas akhirnya jadi novel. Ya, ini adalah penelitian. Pakai istilah-istilah pakem yang mengacu kepada referensi. Bagaimana bengkel ini sebagai UMKM ingin mengembangkan bisnisnya. Ya. Kata kunci dipakai di sana. Bagaimana cara merancang aplikasi yang interaksinya dengan customer misalkan dapat mendukung ya bisnis di tempat studi kasus. 1 saja sudah cukup biasanya. Atau kalau mau lebih spesifik bisa jadi 2. Yang 1 ngomong UI, yang 1 ngomong UX. Kalau yang SI, yang 1 ngomong pakai metode work system framework, yang 1 lagi yang nomor 2-nya bisa bicara mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Jangan banyak-banyak, ya tolong dilihat lagi. 1 atau 2 saja sudah cukup. Nanti pada saat di kesimpulan dan saran, yang Anda tuliskan itu adalah jawaban. Selain proses ya, selain hasil penelitian, adalah jawaban dari identifikasi masalah. Kalau di sini pertanyaannya adalah bagaimana proses pelayanan servis pakai aplikasi tertentu, ya nanti jawabannya di kesimpulan apa gitu loh. Prosesnya seperti apa, interaksinya seperti apa. Nah, itu jawabannya. Ya, jangan sampai nanti identifikasi masalah ke utara, lah kesimpulannya malah ke selatan. Nyambung. Itu untuk identifikasi masalah. Beberapa yang, tapi sedikit ini yang kadang suka salah adalah metodologi. Ada metodologi yang gambarnya, diagramnya, itu menggambarkan metode yang dipakai secara lengkap. Ya boleh-boleh saja sih, tapi kalau singkat juga tidak apa-apa. Ya, kalau sistem informasi kan biasanya wajib ada analisis, ada desain, ya, pembuatan model, nanti kesimpulan dan saran. Misalkan seperti itu, ringkas saja, tidak perlu detail, kan nanti
di awal bab 3 itu kan ada ya bagaimana Anda membuat struktur penelitian yang lebih detail lagi. Nah, kalau di sana nggak apa-apa, silahkan lebih detail. Metode bisa dituliskan tahapan-tahapannya secara lengkap. Ini untuk identifikasi masalah di bab 1. Nah, ini yang kemarin pada saat seminar juga saya melihat ada beberapa kelemahan ya. Peta konsep itu adalah intisari dari seluruh daftar pustaka dan konsep yang Anda buat. Daftar pustaka, bukan daftar definisi. Absensi secara definisi adalah apa-apa-apa. Tapi misalkan ya silahkan saja ditulis, tapi jangan panjang-panjang. Justru yang saya ingin tahu adalah ini absensi di mana? Oh, ini absensi di SMA, Pak. Aturannya apa? Oh, aturannya begini. Dari mana? Ada tidak sumber tertulisnya mengenai aturan absensi siswa misalkan di SMA? Nah, itu dimasukkan ke dalam referensi. Nih, contoh. Saya melakukan penelitian mengenai mahasiswa. Apa sih mahasiswa? Saya melakukan penelitian mengenai tugas mahasiswa di perguruan tinggi. Apa yang betul saya pakai definisi mahasiswa itu apa? Tapi karena ini mengenai sesuatu yang ada aturannya, ada undang-undangnya, maka saya pakai undang-undang pendidikan tinggi. Apa sih tugas mahasiswa itu? Tulis. Dan undang-undang tersebut jadi referensi dan daftar pustaka yang dimasukkan ke dalam peta konsep. Paham ya? Jadi tidak cukup hanya definisi saja. Karena nanti Anda akan kesulitan untuk analisis. Contoh, menurut aturannya, seharusnya proses ini harus A, B, C, dan D. Pada saat Anda melakukan survei, wawancara, lah kok yang dilaksanakan cuma A sama B sama C saja ya? Kenapa D-nya tidak dilaksanakan? Padahal itu ada dalam aturan. Nah, ini yang menjadi analisis Anda. Apa kesulitannya? Bagaimana jika saya merancang proses ini atau interaksi ini supaya sistemnya bisa sesuai dengan aturan? Jangan berpikir ini mempersulit, justru mempermudah karena Anda punya wawasan yang lebih luas. Ya, baik. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah susunan. Tolong dibiasakan susunannya itu runut. Anda bicara mengenai konsep IMK atau SI, sok diberesin dulu. Ya, IMK apa, terus UI UX apa, terus design thinking apa. Terus Anda bicara mengenai apa tadi contohnya bengkel misalkan, atau mengenai penyewaan. Anggap saja si IMK itu A, si penyewaan itu B. Pertanyaannya adalah bagaimana A dengan B ini bisa nyambung. Nah, itu yang digambarkan oleh peta konsep. Nih, contoh. Ini ada IMK. IMK, salah satu metode yang dipakai di IMK untuk mendesain UI UX itu adalah design thinking. Design thinking
itu adalah bagian bagaimana mencapai UI UX yang bagus, usability yang bagus. Jadi panahnya ini bukan dari design thinking apa sebetulnya tidak salah sih ya, cuma menurut saya kurang tepat. Seharusnya panahnya dari user interface menuju ke design thinking. Dari sini bisa ke aplikasi mobile. Ini yang nanti, jadi jangan sampai ada satu laporan yang panahnya dari A ke B, B ke C, D, terus dari ininya dari judul penelitiannya malah ke referensi yang lain. Enggak, semuanya nanti berpusat ke penelitian Anda. Jadi dari gambar ini yang bisa dilihat adalah satu, semua referensi ini Anda pakai untuk mendukung penelitian Anda dan dipakai dalam penelitian. Semua referensi yang Anda pakai itu ada keterkaitannya. Jangan sampai ilmu bidang SI buat pakai work system framework, referensinya pakai misalkan mendadak muncul MySQL database, kan bingung nanti disimpan di sininya. Dari sini juga saya bisa memeriksa Anda pakai design thinking, tapi kok design thinking ini referensinya cuma satu ya. Kok di sini di penelitian terdahulu nggak ada tuh judul-judul yang pakai metode design thinking. Nah, itu akan memudahkan nanti penguji dan pembimbing untuk memeriksa kelengkapan dari referensi Anda. Dan yang lebih penting lagi, Anda paham bahwa ini Anda pakai bukan hanya asal ada, tapi memang digunakan. Oke? Perhatikan, sepertinya sederhana, tapi Anda salah menempatkan panah, ini nanti artinya jadi lain. Semua referensi yang Anda gunakan harus bisa dipakai untuk mendukung penelitian Anda. Jadi untuk bab 2 itu ada semuanya, tapi juga tidak terlalu banyak. Ya, jadi jangan sampai bedol desa ya sampai 30 halaman, nah itu mah satu buku dipindahkan. Jangan. Kadang-kadang dari satu paper kita cuma kutip misalkan 2 atau 3 kalimat saja. Mungkin juga ada satu paragraf ini ternyata berasal dari beberapa referensi. Dari sini juga Anda punya pemahaman bahwa yang namanya penelitian itu kompleksitas ya, kompleks gitu. Kompleksitasnya cukup tinggi sehingga membutuhkan banyak referensi untuk menyelesaikannya. Saya tidak menyebutkan berapa jumlahnya ya mungkin sekitar 20 atau 30-an. Jangan sampai Anda menggunakan referensi yang salah, jangan sampai Anda menggunakan referensi yang sudah out of date, ya sudah terlalu lama. Pakai yang tahun 2000 misalkan, ya itu sudah terlalu lama. Dan ya pesan sponsornya adalah supaya lebih mudah ya pakai penelitian-penelitian yang sudah ada di PAS Informatik. Sudah 6 sampai 8 halaman, terus juga dalam bahasa Indonesia ya. Silakan digunakan. Ini juga saya tidak minta terlalu kompleks. Beberapa bisa disatukan, ini contohnya nih. Ya, ada konsep UMKM. Di sini terus ada produk
katalog produk. Kalau katalog produknya ternyata katalog produk UMKM, ya bisa disatukan. Cukup jadi satu kotak saja. Oke, itu untuk peta konsep wajib ada di awal bab 2. Di awal bab 3, setelah Anda buat struktur penelitian, ya Anda biasanya diminta untuk bikin fishbone, untuk bisa menganalisis secara umum apa sih yang jadi masalah. Kotak ini menggambarkan yang menjadi komponen penelitian ya. Lalu Anda bisa identifikasi satu atau dua dari eh, pemecahan masalah. Nah, tolong dicatat kata-kata kunci yang ada di abstrak, tadi Anda sudah tentukan, tolong muncul lagi di sini sebagai problem atau pemecahan masalah. Saya ingin merancang UI UX. Kata kuncinya UI dan UX muncul di sini. Kenapa? Karena itu yang kita anggap sebagai problem. Saya ingin merancang aplikasi yang user experience, user interface-nya mendukung user experience yang bagus. Kita bicaranya interaksi, kita bicaranya antar muka, kita bicaranya ya proses bisnisnya di sana UMKM atau bengkel atau jualan atau absensi atau penyewaan ya atau M-Passport tadi. Sehingga yang baca itu ngeh gitu loh, bahwa apa yang dia lihat di awal, orang pasti baca laporan itu kan abstrak dulu. Wah, disiapkan dia untuk melihat dalamnya tuh apa aja sih. Pada saat lihat dalamnya lah kok nggak nyambung. Jangan sampai seperti itu. Silakan baik yang baru mulai di bab 3 maupun yang sudah seminar, ini di-review lagi, dicek lagi. Ya, meskipun mungkin nanti sama saya kelewat diperiksa, ya jangan nunggu disuruh saja sama pembimbing ya. Silahkan direvisi mandiri. Itu untuk fishbone. Hasilnya pakai kata kunci juga. Apa sih produknya? Anda ingin produknya membuat bukan proses pelayanan, ya, tapi ingin membuat prototipe aplikasi yang UI UX-nya ingin bagus. Misalkan atau Anda ingin membuat sebuah sistem informasi yang layanan kepada customer-nya, bukan customer-nya siapa yang bagus. Makanya saya pakai misalkan work system framework. Karena tujuannya nanti adalah layanan ke customer. Begitu. Ya. Ini juga akan membuat Anda nanti memudahkan untuk menjawab. UMKM, salah satu tantangannya itu adalah branding, misalkan. Yang disebutkan di sini problemnya. Dan bagaimana si rancangan UI itu dengan cara paling simpel bisa mendukung branding. Misalkan idenya adalah testimoni. Ya, testimoni itu branding loh, mengiklankan betapa layanannya ya itu baik ya, bisa
bisa menguntungkan untuk customer. Baik itu untuk fishbone. Di bab 3, setelah Anda buat latar belakang tempat studi kasus, Anda bisa menggambarkan workflow. Bukan hanya workflow, tapi juga kompleksitas dari workflow. Kenapa saya atau pembimbing yang lain, ya khususnya di bidang sistem informasi dan di MK, bisa dengan mudah menyebutkan kok ini sistemnya sederhana, ya kok kayak tugas kuliah, nggak kayak tidak mirip seperti penelitian atau tugas akhir. Kenapa? Biasanya berkaitan dengan scope atau lingkup, dan yang kedua adalah kompleksitas dari masalah. Beberapa workflow itu dari A ke B, terus ke C, terus ke D. Lah, udah aja beres. Tidak ada pengulangan. Semuanya kejadian baik-baik saja. Ini juga sebetulnya masih bisa diperbaiki ya. Betul, tidak ada pengulangan. Kenapa? Karena dalam interaksi, orang bisa berbuat salah. Bisa salah input, bisa salah nyari. Gimana kalau terjadi kesalahan? Pada saat melakukan penyewaan, belum tentu tempat yang disewa itu tersedia. Betul tersedia, tapi itu bukan yang diinginkan oleh penyewa. Dalam absensi, mungkin bukan absensi, apa itu? Buku tamu. Ada tamu yang datang harus mencatat di buku tamu, ternyata tamunya sudah melebihi atau sampai dengan kapasitasnya mau lebih, ya ditolak, tidak diterima. Bukan dia tidak memenuhi syarat, karena memang ada batas, misalkan ada aturannya, dan itu harus bisa Anda ketahui pada saat survei dan wawancara. Ada absensi. Absensi itu ternyata harus pakai apa itu surat dokter. Ya cukup cuma surat dari orang tua saja. Misalnya kalau memang benar sakit. Lah kalau surat dokternya palsu gimana? Kalau surat dokternya terlambat bagaimana? Nah, itu juga menjadi bagian dari kompleksitas. Bukan artinya ini dirumit-rumitkan, karena memang di dunia nyata seperti itu. Tidak ada yang sesuatu itu baik-baik saja dari awal niat langsung sampai tujuan. Anda mau pesan GoFood, sudah pesan makanannya, sudah siap mau bayar, ternyata membatalkan, tidak jadi beli. Kenapa? Karena ternyata sale-nya udah habis waktunya. Tadinya diskonnya 40%, sekarang jadi tinggal 20%. Nggak jadi. Padahal sudah tinggal transaksi misalkan. Nah, ini harus bisa diidentifikasi. Betul, workflow itu sederhana, minimal kita bisa mengidentifikasi satu pelaku, dua alur, tiga ada tidak repetisi atau iterasi. Dari sana saja, ini contohnya ada pertambangan, ya, ada iterasi. Nah, ini juga harus bisa diperbaiki. Termasuk juga mungkin identifikasi dokumen. Nah, yang terlibat biasanya nanti kalau dalam perancangan sistem informasi itu bisa diidentifikasi sebagai yang internal di sistem atau eksternal di sistem, ya.
Kalau yang di UI UX bisa diidentifikasi misalkan sebagai mana sih usernya, mana sih pengelola dari si aplikasinya. Workflow tidak cukup hanya gambar, ya. Jadi tolong diperhatikan dalam penulisan laporan, setiap gambar itu pasti ada penjelasan. Tidak cukup hanya gambar saja, harus ada penjelasan. Jika gambarnya Anda yang buat, ya tulis gambar saja. Tapi kalau misalkan gambarnya itu di bab 2, Anda cuplik Anda kopas dari buku misalkan atau dari paper, ya silahkan ditulis sumber referensinya. Workflow wajib ada. Anda harus paham proses bisnis, ya, baik untuk yang SI maupun yang IMK. Ya, ingat, salah satu tujuan IMK itu adalah balance antara desain yang mendukung usability, ya, kepentingan user, dengan kepentingan bisnis. Dua-duanya harus bisa dilayani dengan baik. Nah, beres bab 3, baru ke bab 4. Bab 4 itu adalah rancangan Anda, ya. Nah, ini ada yang menanyakan, padahal sudah saya jawab. Kalau Anda mau seminar, minimal rancangan yang buatan Anda, meskipun belum beres semuanya, itu bisa ditampilkan. Kalau yang SI, itu sudah sampai dengan record system. Kalau yang pakai metode UCD atau misalkan design thinking atau yang lain di EMK, minimal sudah sampai desainnya. Sebaiknya sih sudah yang memanfaatkan misalkan Figma, ya, sudah high, ya, seperti tampilan prototipe meskipun belum lengkap. Gak apa-apa. Kenapa? Karena yang diuji itu salah satunya adalah ide Anda. Kalau idenya belum kelihatan, hanya baru menggambarkan sistem yang sekarang sedang berjalan, itu kan milik orang lain, bukan milik Anda. Tolong diperhatikan, ya. Baik, tadi kita sudah bicara mengenai kompleksitas penelitian. Kalau saya, ya saya mungkin juga dosen yang lain, tadi saya sudah bahas ya di awal-awal, biasanya penilaian pertama itu di workflow seperti apa. Kalau yang di SI itu adalah di struktur proses. Tolong diperhatikan tata cara penulisan. Ya, saya sudah memberi contoh di paper yang sudah diterbitkan misalkan di PAS Informatik. Kalau bikin struktur proses, 1, pakai nomor supaya nanti mudah diidentifikasi. 2, yang namanya sistem informasi, struktur proses itu bukan menu aplikasi, tapi memang proses yang ada. Ingat, dasar sistem informasi itu adalah input data, masuk ke proses, keluarnya adalah informasi. Coba kita lihat. Input data tamu, siapa yang melakukan input?
Coba dibiasakan pakai bahasa Indonesia, misalkan diganti dengan pencatatan data tamu. Ada berapa macam tamu yang datang? Apakah tamu yang mau ketemu dengan pejabat? Apakah tamu yang mau ketemu dengan tahanan? Itu mungkin catatannya berbeda. Ya, proses ini jangan menyebutkan formulir. Karena di sistem informasi yang mengalir itu data, bukan formulir. Yang mengalir itu mungkin item data dari satu atau beberapa formulir. Selanjutnya, ya, dari kompleksitas supaya kelihatan satu pakai nomor, dua pakai subnomor, tiga minimal. Struktur prosesnya ini sampai level ketiga. Kalau ini masih dua level, ini level 0, ini level 1, ini level 2. Coba dicek lagi. Apakah si prosesnya ini proses logik atau proses fisik? Apakah prosesnya ini bisa didekomposisi lagi? Tidak. Ini contohnya. Lihat data tamu. Ini proses logik atau fisik? Hati-hati. Ya, sistem informasi adalah proses logik yang mengubah data menjadi informasi. Kalau cuma dilihat tadinya A, inputnya, terus outputnya masih tetap A, yaitu fisik. Cuma dibaca saja. Tapi kalau dilihat, terus misalkan di checklist atau diperiksa dan ada tanda khas bahwa si datanya itu sudah diperiksa, nah ini beda lagi ceritanya. Itu adalah data proses logik, data pengolahan data. Oke? Kalau yang menggunakan design thinking, ya ini contoh saja, saya menggunakan user flow. Supaya apa? Supaya Anda bisa melihat dari tahap sebelumnya, rancangan user flow-nya seperti apa. Kata-katanya sebaiknya itu konsisten. Contoh, di hasil empathize, salah satu harapan user itu misalkan adalah memudahkan pencarian untuk item atau produk tertentu. Kenapa? Karena sekarang ini masih kesulitan untuk menemukan harga dari item. Kenapa itemnya banyak sekali? Rasanya aneh jika di tahapan empathize, tapi di user flow-nya tidak ada yang membahas mengenai searching atau pencarian. Ya. Nah, kalau ini sedemikian pentingnya, teknik searching seperti apa yang bisa Anda pakai untuk mempermudah? Contoh misalkan ya, apa ya contohnya? Siapa yang suka pakai torrent? Ya, torrent buat download file. Ada musik, ada film, ada anime misalkan. Nah, Anda tinggal checklist aja. Terus Anda masukkan apakah mau cari semuanya atau cuma mau cari musik saja. Terus Anda tinggal tuliskan nama penyanyi atau mungkin album dari penyanyi tersebut. Itu kan interaksi untuk mempermudah pengguna melakukan pencarian. Nah, Anda ambil itu sebagai ide.
Anda pakai di user flow-nya dan Anda gambarkan kompleksitasnya. Mungkin pencariannya sukses, mungkin pencariannya tidak sukses. Ya, apa yang harus dilakukan? Jika terjadi kesalahan, bagaimana Anda memberikan notifikasi? Nah, hal seperti ini akan membuat penelitian Anda semakin baik. Ya, yang namanya penguji nanti bisa melihat, waduh, dari struktur prosesnya saja sudah meyakinkan nih. Anda jika sudah beres, ya tinggal ya menurunkan jadi model data flow diagram. Oke? Jadi apa yang saya sampaikan mulai dari tadi abstrak sampai ke sini ke metode yang digunakan, mulai ke pemodelan, ini nyambung. Jangan sampai nanti ada yang bececeran dari awal idenya pengen begini, tapi kok hasilnya jadi begini, gitu loh. Baik, kita mulai secara umum saja ya. Kalau mau dibahas semuanya juga nggak akan waktunya nggak akan cukup. Lagian kan sebaiknya Anda juga bisa belajar sendiri dan sudah diajarkan di kelas. Untuk perancangan, tolong perhatikan notasi aturan. Contoh, ya, ini Anda pakai data flow diagram. Data flow diagram yang umum dipakai itu Jordan atau SSADM. Itu notasinya beda. Anda pakai referensi yang mana? Jangan bikin notasi sendiri. Ya, contohnya, Pak, saya mau pakai Jordan. Ya, ini Jordan, ya. Tapi kok notasi untuk data store-nya seperti ini? Biasanya data store seperti ini dipakai di skema database, bukan di data flow diagram. Ya, kalau data store Jordan itu seperti huruf U yang tidur. Ini tolong, ya, jangan nanti sampai nanti pembimbing atau penguji tidak melihat ke prosesnya malah nyalahin notasinya. Ada aturannya. Notasi dibuat untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Yang kedua, ya, nih lihat tadi ya, ini di sini pakai nomor, tapi tadi di struktur proses tidak pakai nomor. Konsistensi harus dipertahankan. Lanjut, setiap penulisan DFT ini biasanya per level. Ada yang namanya boundary, batas. Biasanya pakai garis putus-putus untuk memperjelas mana yang di dalam sistem, mana yang di luar sistem, mana yang di dalam subproses, mana yang di luar subproses. Ini juga rada aneh. Ya, biasanya kalau proses-proses utama yang didekomposisi sebuah SI atau sebuah proses, kenapa ada dalam satu SI, kenapa ada dalam satu proses, misalkan karena proses itu saling mendukung, saling terhubung, saling berelasi, saling mengambil atau memberikan data dan informasi. Nih contoh 3 dan 4. Kok nggak nyambung ya? 3 kok keluar dulu baru ke 4. Jangan-jangan nanti timbul kesan, lah proses 4 ini bagian dari SI atau ada di luar SI?
Hal-hal seperti ini tolong diperhatikan. Tidak semua yang namanya output dan feedback itu bolak-balik seperti ini. Mungkin ada satu proses yang memberikan external entity sebuah data dan data masukannya ternyata dari external entity yang lain. Tolong ini diperhatikan. Ya, kalau tidak salah saya sudah ada tuh video-video cara membuat DFD di channel YouTube. Tolong disimak lagi. Ya, tidak cukup sepertinya hanya melihat mencontoh ke paper. Ya. Ingat, notasi, tata cara penulisan, dan dekomposisi sampai dengan bagaimana secara umum kita bisa melihat bahwa yang namanya model itu simple. Ini yang contoh dari rancangan low fidelity, hasil dari tahapan di design thinking. Setelah Anda bikin bikin user flow, bikin membereskan empati dan seterusnya. Hanya melihat seperti ini saja, ya, misalkan ini Anda buat sebagai desain untuk web. Ingat pertanyaan dasar yang biasanya ditanyakan. Orang itu lihat web, reading atau browsing. Orang lihat web itu adalah browsing, bukan reading. Jadi di mana di sini kekurangannya? Nih tulisan. Kenapa tulisannya panjang-panjang dan kecil-kecil? Sudah panjang, kecil-kecil lagi sulit terbaca. Salah satu problem dalam desain user interface adalah keterbacaan. Kenapa laporan TA harus pakai Times New Roman ukuran antara 10 sampai dengan 12? Ya, 1 atau 1,5 spasi. Untuk memudahkan dibaca atau keterbacaan. Nah, ini kita bawa ke desain. Ya. 1, keterbacaan. 2, tata letak. Coba perhatikan. White space ini dengan white space ini beda. Besar kotak ini dengan kotak ini beda. Ada inkonsistensi. Ada inkonsistensi, itu akan berpengaruh kepada keindahan atau estetika. Konsisten. Buka page yang berbeda dalam website, konsisten dalam tata letak, ya, dalam tulisan, dalam warna, dalam interaksi. Jujur saja saya lebih suka melihat rancangan low fidelity itu pakai tulisan, pakai sketch. Anda nulis, nggak pakai bantuan aplikasi. Kenapa? Karena hanya dengan pakai tulisan aja, saya sudah bisa menilai Anda berani mendesain. Anda punya kemampuan mendesain bahkan tanpa alat apapun. Cukup pakai kertas dan pensil atau pulpen. Saya akan menilai itu sebagai Anda punya rasa percaya diri.
Dan dari sisi user, ya, yang saya ajarkan di kelas mengenai paper prototyping, cara paling mudah dan paling murah untuk satu, buat desain, dua, uji usability awal, dan tiga, perbaikan saat itu juga. Sehingga iterasi di desain dan prototype yang ada di design thinking itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Ya, Anda bahkan nanti bisa tulis itu di kesimpulan bahwa desain sampai dengan high fidelity itu sudah dilakukan 2 atau 3 kali perbaikan setelah ketemu dan diskusi dengan user. Lah kan ini jadi nilai tambah. Oke, itu sampai perancangan ya. Sudah cukup ya.